Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Ayu Nabila dari Prodi Komputerisasi Akuntansi dengan NIM 322111486. Kesempatan kali ini, saya menjelaskan tugas praktikum dengan tugas berikut. 1. Jelajah fitur base. 2. Gunakan variabel sel. Dan ketiga, mampu menggunakan kutipan. Dalam tugas ini, kita akan mengakses command line interface untuk Linux untuk mengeksplorasi cara menjalankan perintah dasar dan apa yang memengaruhi cara menjalankannya. Ini merupakan jendela di mana mengetikkan perintah yang dikenal sebagai aplikasi emulator terminal. Dalam jendela terminal, sistem menampilkan prompt diikuti oleh kursor yang berkedip. Prompt memberitahu bahwa pengguna sistem di host atau komputer yang digunakan. Ketikkan ls pada prompt yang akan mencantumkan file dan direktori yang terdapat dalam direktori kerja. Tekan enter untuk menjalankannya. Dalam hal tersebut ada 5 langkah. Yang pertama, ls digunakan untuk daftar informasi tentang direktori dan file secara default, menampilkan informasi untuk direktori saat ini. Kedua, menambahkan lokasi direktori tertentu ke perintah ls akan mencantumkan informasi itu. Ketiga, berikut menampilkan informasi Ubuntu ini. Keempat, menampilkan informasi tentang sistem yang sedang berjalan. Dan yang terakhir, perintah pwd digunakan untuk menampilkan lokasi saat ini. Selanjutnya, variabel sel. Sel base menyimpan riwayat perintah sebelum dapat dengan mudah diakses dalam riwayat dengan beberapa cara. Pertama, menggunakan tombol panah. Setiap penekanan tombol panah atas akan mundur satu perintah melalui riwayat perintah. Jika tidak sengaja mundur terlalu jauh, maka tombol panah bawah bernomor akan maju melalui riwayat perintah. Cara lain dengan menjalankan perintah history untuk melihat daftar riwayat bernomor. Langkah pertama, jalankan perintah baru dan kemudian jalankan history. Langkah kedua, untuk melihat perintah dalam jumlah terbatas, perintah history dapat mengambil angka sebagai parameter untuk menampilkan banyak entry terbaru dengan tepat. Ketik perintah berikut untuk menampilkan 5 perintah terakhir di riwayat. Yang ketiga, untuk menjalankan perintah lagi, ketik tanda seru dan bernomor daftar riwayat. Dan yang terakhir, bereksperimen dengan menggunakan tombol panah atas dan tombol panah bawah. Gunakan tombol lain untuk mengedit perintah, lalu enter untuk menjalankan. Variabel sel digunakan untuk menyimpan data di Linux. Data digunakan oleh sel itu sendiri, serta oleh program dan pengguna. Fokus bagian ini mempelajari cara menampilkan variabel sel. Langkah pertama, perintah tersebut digunakan untuk mencetak teks dan nilai variabel dan untuk menunjukkan bagaimana lingkungan sel memperluas metakarakter. Langkah kedua, variabel lingkungan tersedia di seluruh sistem secara otomatis. Memuat ulang variabel lingkungan ketika baru dibuka. Langkah ketiga, menampilkan variabel path. Variabel ini digunakan untuk mencari lokasi perintah setiap direktori yang tercantum menjalankan perintah. Dan langkah keempat, atau langkah terakhir, gunakan perintah wedge untuk menentukan apakah file yang dapat dieksekusi dalam hal ini bernama tanggal terletak dalam direktori yang tercantum dalam nilai output dari perintah wedge. Memberitahu bahwa Anda ketika menjalankan that sistem akan menjalankan perintah tersebut. Sebelum masuk kutipan, ada jenis perintah.
Pada jenis perintah, belajar tentang 4 jenis yang digunakan dalam Linux. Dari mana perintah ini berasal dan bagaimana perbedaannya memungkinkan administrator untuk mengelola sistem secara lebih efektif. Ada beberapa langkah untuk beberapa langkah. Langkah yang pertama, untuk mempelajari lebih lanjut, dapat melihat dari mana asal perintahnya, tipe digunakan untuk menentukan informasi tentang jenis perintah. Ada beberapa sumber perintah yang berbeda dalam shell LCI. Perintah internal dibangun ke dalam shell itu sendiri. Langkah kedua, perintah eksternal adalah executable binary yang disimpan dalam tidak teori yang dicari oleh shell. Jika pengguna mengetikkan ls, perintah shell mencari melalui direktori yang terdaftar dalam variabel untuk mencoba menemukan file yang bernama ls dapat dieksekusi. Langkah ketiga, alias dapat digunakan untuk memetakan perintah yang lebih panjang ke urutan kunci yang lebih pendek. Ketika saya melihat alias sedang dieksekusi, menggantikan urutan yang lebih panjang sebelum melanjutkan untuk menginterpretasikan perintah. Dan langkah yang terakhir, jenis perintah terakhir adalah program yang dapat dieksekusi. Perintah ini memanggil program yang diinstal pada sistem yang melakukan tugas tertentu saat pengguna mengetik perintah v. Shell menggunakan pad file untuk mencari dan menjalankan programnya. Terakhir adalah mengetik. Ada 3 jenis yang digunakan oleh shell bash. Yang pertama, kutipan tunggal. Kutipan tunggal mencegah shell dari menafsirkan atau memperluas semua karakter khusus. Seringkali tanda kutip tunggal digunakan untuk melindungi string atau urutan karakter agar tidak diubah oleh shell, sehingga sering dapat ditafsirkan oleh perintah sebagai parameter untuk mempengaruhi cara perintah dijalankan. Yang kedua, kutipan ganda menghentikan memperluas karakter globe seperti tanda bintang, tanda tanya, dan tanda kurung situ. Tanda ganda memungkinkan terjadinya ekspansi variabel dan substitusi perintah, dan tanda kutip kembali menyebabkan substitusi perintah memungkinkan perintah dieksekusi dalam baris perintah lain. Tanda kutip tunggal berguna untuk memblokir shell dari menafsirkan satu atau lebih karakter, juga menyediakan cara untuk memblokir interpretasi hanya satu karakter disebut escaping. Berikut beberapa langkah. Yang pertama, jalankan perintah untuk menggunakan tanda kutip kembali untuk menjalankan perintah that dalam baris perintah echo. Langkah kedua, menempatkan S sebelum perintah dan setelah perintah untuk menyelesaikan substitusi perintah. Langkah ketiga, jika tidak ingin tanda kutip belakang digunakan untuk menjalankan perintah, tempatkan tanda kutip tunggal. Dan yang keempat, menempatkan karakter backslash di depan setiap karakter backquote. Langkah kelima, karakter tanda kutip ganda tidak berpengaruh pada karakter kutip balik shell, akan menggunakannya sebagai substitusi perintah. Dan yang terakhir, atau yang keenam, kutip ganda akan berpengaruh pada karakter with card menonaktifkan arti khusus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.